Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan dengan NIM 2361121. Di sini saya akan menjelaskan 5 pertanyaan dari UAS sistem audit. Pertanyaan pertama ialah jelaskan apa itu audit sistem informasi, fungsinya beserta peran auditor di dalam pengembangan sistem audit. Apa itu audit? Audit adalah proses sistematis untuk mengumpulkan data, mengevaluasi bukti terkait sistem informasi suatu organisasi. Fungsinya itu, yang pertama, evaluasi keamanan, memastikan data dan infrastruktur IT aman. Yang kedua, pengendalian internal, menilai apakah prosedur dan kontrol IT sudah memadai. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas, menilai apakah sistem mendukung operasional dengan biaya dan waktu yang optimal. Adapun perannya di sini yaitu yang pertama perencanaan audit, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga evaluasi analisis, dan keempat pemberian rekomendasi, dan kelima pendamping pengembangan sistem. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan apa saja pengendalian audit sistem informasi dan risiko apa yang terjadi dalam auditing. Pengendalian yang pertama yaitu terdapat dua pengendalian. Pertama, pengendalian umum atau general control. Yang pertama, pengendalian organisasi dan manajemen. Yang kedua, pengendalian perangkat keras. Yang ketiga, pengendalian perangkat lunak. Adapun pengendalian aplikasi yaitu yang pertama pengendalian input, yang kedua pengendalian proses, yang ketiga pengendalian output. Adapun risiko yang terjadi yaitu yang pertama risiko teknis. Risiko teknis ini terbagi yaitu kehilangan data, kebocoran data, kerusakan sistem. Dan kedua risiko operasional. Adapun terdapat di dalam risiko operasional yaitu kesalahan input, kecurangan, dan ketidakpuasan regulasi. Dan yang ketiga itu risiko audit. Yang terdapat dalam risiko audit ini yaitu audit tidak lengkap, bias auditor, yang ketiga kurangnya bukti audit. Adapun pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan tahapan atau proses pelaporan hasil audit sistem informasi dan uraikan hubungan antara keamanan informasi dan informasi security audit sistem informasi. Yang pertama itu tahapannya terbagi menjadi yaitu pengumpulan dan analisis data, yaitu mengolah semua bukti audit yang terkumpul. Yang kedua, penyusunan draft laporan, yaitu latar belakang audit, tujuan ruang, lingkup, dan periode. Dan ketiga itu ada diskusi dengan manajemen, menyampaikan temuan sementara untuk klarifikasi. Dan keempat yaitu finalisasi laporan audit, yaitu memperbaiki laporan sesuai masukan yang valid. Yang kelima yaitu penyampaian laporan akhir, dikirim ke manajemen puncak, dewan direksi atau pihak terkait. Dan kelima, tindakan lanjut audit yaitu memantau apakah rekomendasi sudah dijalankan. Adapun hubungannya di sini yaitu hubungan keduanya itu informasi adalah aset yang harus dijaga dan keamanan adalah perlindungan untuk menjaga informasi yang tetap rahasia. Audit sistem informasi adalah mekanisme untuk memeriksa, menilai, dan memastikan keamanan tersebut benar-benar diterapkan secara efektif. Adapun yang pertanyaan keempat yaitu dalam audit sistem informasi akademik di universitas ditemukan bahwa proses backup data hanya dilakukan setiap 3 bulan sekali. Analisis risiko apa yang mungkin timbul dan apa rekomendasi Anda? Di sini yaitu yang mungkin risiko yang timbul yaitu yang pertama kerugian reputasi. Mahasiswa dan dosen bisa kehilangan kepercayaan terhadap sistem. Dan kedua itu gangguan operasional. Data yang hilang akan menghambat kegiatan akademik seperti pengisian KRS, input nilai dosen. Adapun rekomendasi dari saya itu yang pertama terapkan backup berlapis 321 role dan gunakan backup otomatis, implementasi sistem backup otomatis kemudian secara terpisah agar tidak tergantung pada proses manual. Dan yang terakhir itu pertanyaannya itu sebuah perusahaan mengalami serangan ransomware. Sebagai auditor, jelaskan langkah-langkah audit yang Anda lakukan untuk mengevaluasi kontrol keamanan yang ada. Yang pertama yaitu langkah-langkahnya
yaitu yang pertama, persiapan dan penentuan lingkup audit, menentukan lingkup seperti server, jaringan internal. Yang kedua, pengumpulan bukti dan data awal, yaitu mengamankan log system, freeware, antivirus. Yang ketiga, evaluasi kontrol keamanan teknis, yaitu ada akses dan autentikasi. Dan yang keempat, evaluasi kontrol, prosedur, dan kebijakan, yaitu memeriksa kebijakan keamanan cyber yang berlaku. Yang kelima, analisis penyebab dan celah keamanan, menelusuri sumber infeksi. Yang keenam, penyusunan laporan audit. Dan yang terakhir itu tindak lanjut dan pemantauan dengan cara melakukan audit ulang sebagian. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.